Halo Dun Sana, kalau Dun Sana alun tahu tentang Anchor, jadi tuh tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo ada alat itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dun Sana ke Spotify. Dan yang terakhir, Dun Sana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dun Sana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara operai atau buka anchor.fm untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Dun Sana di podcast Cerita Minang. Mohon maaf sebelumnya jika telah update, telah upload yang baru gitu kan. Karena ada perbaikan lah gitu ya. Sehingga agak telah upload yang baru gitu. Semoga Dun Sana udah nih yang mendengarkan dalam kondisi sehat selalu. Amin. Untuk kali ini aku ngebahas tentang polemik hijab di SMK Negeri 2 Padang. Memang beberapa hari terakhir kok sedang ramai ya ikut tentang polemik hijab kok di sana ya. Tidak hanya di Sumatera Barat saja ramainya, tapi sampai ke se-Indonesia gitu bisa dibilang ya kayak gitu. Sehingga itu jadi salah satu isu yang sedang ramai dibahas gitu. Jadi kan awal mulunya karena itu ya masalah hijab tadi ya kan. Jadi Kiko dan sana setelah rame dengan masalah tersebut ya, jadi Dinas Pendidikan Sumatera Barat melakukan pertemuan sejumlah pendeta di Kota Padang hari Senin 25 Januari 2021. Pertemuan tersebut tuh membahas tentang penggunaan hijab bagi siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang. Nah, ada juru bicara Pemprov Sumbar dari Bapak Jasman Rizal mengaku bahwa pihak pendeta dan pemuda gereja sudah berupaya untuk memfasilitasi wali murid pihak sekolah gitu. Namun disayangkan sebanyak 2 kali pihak sekolah melakukan pemanggilan dan tidak mau datang gitu. Malah beliau tersebut membawa pengacara gitu. Ini Giko senaan awak nanyo tentang baca berita gitu ya. Cuma kok awak nyobas dari perspektif awak saja gitu. Yang awak tahu kan di Kota Padang sendiri kan sekolah-sekolah kok banyak kan siswa sekolahnya gitu ya yang perempuan gitulah, pasti kebanyakan menggunakan jilbab atau hijab lah. Kalau sampai sih jilbab lebih lama. Jadi dari mana tuh, dari katakan dari SD gitu, SD anak perempuannya pakai jilbab, SMP anak perempuannya pakai jilbab, SMA perempuannya pakai jilbab, dan itu bisa dibilang sadolah yang status negeri ya gitu ya. Kalau swasta lalu motor yang maksud tadi itu yang negeri ya, kebanyakan pasti menggunakan jilbab gitu. Tapi aku kurang tahu yang swasta ya. Mungkin swasta tuh ada yang menggunakan jilbab ataupun ada yang tidak gitu. Tapi beda lagi, mohon maaf mungkin sekolah-sekolah yang kayak mau ke sekolah swasta lainnya gitu lah, pokoknya gitulah. Makanya gak sabut tadi swasta aku kan banyak lah gitu. Kalau negeri kan biasanya pakai jilbab yang ocalek gitu ya. Nah, balik ke masalah itu tadi, masalah jilbab ya. Ini kan rame itu karena apa ya? Kok takut salah ngecik sebenarnya sih. Ya pokoknya gitulah Dun Sana ya, awak nek lo takutnya tak pelintir ngecik jadi. Intinya sih kalau awak cali sih ada baiknya gitu, nah ada unsur pemaksaan lah gitu ya. Sebenarnya kan ikut nggak tahu ya, karena memang dari pihak kepala sekolahnya mungkin yang memberikan pernyataan yang
beredar video tersebut kan, tapi wah nak tahu mana sih gitu. Awan anyo takutnya membuat penggiringan opini lu tua gitu kan. Yang jaleh yang lewat tahu gitu ya selama kau sekolah yang non muslim pun sebenarnya tidak dipaksa gitu untuk menggunakan jilbab gitu. Awak kan dulu SD di salah satu SD swasta di Kota Padang, SD swasta Islam gitu bisa dibilang seperti itu. Dan awak kurang tahu ya karena memang di zaman SD awak nggak pernah mempertanyakan apa agamu kawan wak gitu. Terlebih dan cewek yang misalkan ada cewek yang pakai jilbab ataupun enggak gitu. Dan memang ada waktu itu di SD awak yang enggak berjilbab. Rasanya nggak etis kan misalkan awak tanya waktu itu, lagian tuh waktu SD kan. Apa sih pengenal waktu SD nggak sampai ke sini gitu kan. Tuh di SMP. Nah di SMP wak ketahuannya itu gitu. Jadi gitu sana. Dulu waktu SMP pernah punya kawan sekelas yang mohon maaf sekali lagi gitu awak aku nak do menyinggung atau apa gitu ya. Non muslim gitu ya. Tapi nyo pakai jilbab sana. Awak udah pernah mempertanyakan barasnya kayak jilbab. Soalnya awak takut tersinggung kawan awak kan wang ngicing itu kan. Yang jaleh awak calik sih dari inyo ya gitu kawan awak kok tanpa awak buat pengarang aku mungkin ikut makasih awak mungkin ku pendapat awak sih gitu mungkin dia nak merasa terganggu jilbab ataupun hijab yang pakainya gitu ngerti nggak sih maksud awak gitu. Jadi selagi sebenarnya kan memang ada unsur paksanya untuk pakai jilbab bagi siswi non muslim gitu, tapi kadang sebenarnya pilihan sih kalau memang bukan betah siapa ya namanya memang saat pakai ya silahkan gitu kan sebenarnya kan ada larangan nyo pakai jilbab tuh ndak bagi siswi non muslim gitu, tapi jangan sampai lah ada unsur paksaan. Nah itu yang membuat orang yang makin ribut lah gitu ya, makin ramai lah kalau berita gitu. Awalnya tahu itu soalnya ada video kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang sana di beberapa sosial media. Sehingga memancing keributan lah gitu ya, maksudnya memancing rami lah gitu pembahasan soal itu. Sampai-sampai kan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim memberikan pernyataannya kan terkait itu gitu. Yo menurut gua sih jangan sampai ada unsur paksaan lah gitu ya terhadap siswi ya, intinya jangan sampai ada diskriminasi di sekolah gitu. Soalnya dulu punya kawan-kawan dari non muslim gitu ya, misalnya sahabat sih lah Kristen misalkan Protestan ataupun Katolik gitu kan. Nah mode itu sana jadi ada lah unsur paksaan terhadap teman-teman non muslim itu. Nah itu sih di pengalaman surang gitu ya. Awak takutnya aku semoga ya intinya di pala cuma jalan gitu kan. Semoga cepet masalah kau selesai gitu ya, cara yang elo-elo gitu. Soalnya di Kota Padang sendiri kan memang sangat menghargai toleransi gitu ya. Jadi ya gitulah di sana. Ada unsur paksaan sebenarnya sih kalau di sekolah tuh ya harus gitu. Dan sampai citra sekolah tuh buruk hanya karena diskriminasi agama gitu ya, sekali lagi gitu. Terus apa ya? Intinya sih kalau di sekolah tuh harus belajar saling menghargai gitu. Walaupun berbeda agama kan awak tetap satu Indonesia gitu kan, jadi saling respect lah gitu. Dan sampai isu-isu agama tuh bisa muncul kembali gitu, jangan sampai gitu. Jangan sampai ribut karena beda agama gitu, tapi justru karena beda agama tuh bisa saling belajar gitu kan, cara menghargai keyakinan orang lain gitu kan. Ya saling menghargai lah gitu, baik muslim non muslim. Itu terlepas dari itu hanya tentang Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, nah itu soal itu sih gitu. Awak tuh harus saling menghargai satu sama lain gitu. Terlepas dari ya, bedanya suku, agama, rasio, golongan gitu ya. Yang jelas sih semoga masalahku cepat selesai dan antara pihak sekolah juga pihak orang tua mungkin yang bisa dibilang di sekolah yang berhubungan gitu ya bisa diselesaikan dengan cara yang elok gitu, sehingga tidak ada masalah baru lagi yang akan muncul gitu. Soalnya selama 10 tahun bisa dibilang 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhirku, katakanlah 10 tahun terakhirku ada masalah yang berhubungan dengan agama di Padang ya. Yang aku cari selama koi gitu. Alhamdulillah aman-aman sih itu, lancar-lancar sih, damai, tak ada masalah sama budayku gitu. Harusnya ikutku jadi jadi pelajaran lah gitu ya bagi itu sadunya gitu. Saling menghargai lah intinya gitu. Nah itu sih rencananya, mohon maaf ya sebelumnya juga ada kata-kata mungkin yang tidak lama didengar ataupun salah kata. Mohon maaf sekali lagi karena di sekolah membahas tentang yang sedang ramai kini kok. Dan mari kita doakan semoga masalah kau cepat selesai dengan cara-cara yang elok gitu. Mungkin karena udah salah paham apapun, kurang tahu kan detail masalahnya kayak apa gitu. Aku kan ingin menyampaikan pendapat awak pribadi sih gitu tentang isu-isu yang bisa dibahas cukup sensitif agama itu. Apapun terlepas dari apapun itu tetap saling menghargai walaupun berbeda agama gitu. Dan cilai pesan gua di sekolah tidak pernah ada diskriminasi baik itu antar suku ataupun agama, ras dan golongan sebagai macamnya gitu. Harus saling respect gitu. Oke, sekian dulu untuk podcast Cerita Minang dan sana. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah memfollow podcast Cerita Minang di Spotify, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata sekali lagi kok. Dan sana ya takut aduh kata-kata yang gitulah, yang buruk lah gitu. Mohon maaf sekali lagi, dan sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.